Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar dan juga para pemerhati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rutin dari kegiatan kami yang dimulai kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang profil siapa sih Nabi Muhammad itu, sekarang kita beranjak kepada nasab dan juga kelahiran dari baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin ini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatu walidihi, nasab beliau dan juga kewafatan daripada orang tua beliau. Poin yang pertama, waliduhu Abdullah bin Abdul Muthalib. Orang tua beliau yang dimaksudkan di sini yaitu bapaknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, dan terus ke atas ini nanti tembus kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Itu ketika nasab secara dari jalur ayah. Jadi beliau itu memang turunan-turunan yang luar biasa kemuliaannya hingga sampai mencapai kepada Rasulullah yang bernama Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Itu nasab beliau. Sedangkan dari jalur ibunya, Nabi Muhammad itu juga tak kalah menarik dan juga tak kalah mulianya daripada ayahnya. Lengkapnya wa ummuhu Aminah bintu Wahb. Sedangkan ibunda beliau yaitu bernama Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Nah, itu nasab dari jalur ibu. Jadi kesimpulannya fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilabun. Jadi antara nasab keturunan dari jalur ayah dan juga jalur ibu jika dipadukan dan disatukan, Rasulullah itu ketemu jalur nasabnya kepada mbahnya yang kelima, yaitu bernama Kilab. Jadi masih satu jalur keturunan. Nah, itu jika misalkan digabungkan antara dari ayah beliau dan juga ibunda beliau Siti Aminah. Selanjutnya poin yang keempat, walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Lalu apakah Rasulullah di sini terus dirawat dan juga dimomong kalau kata orang Jawa oleh ayah ibundanya hingga dewasa? Jawabannya tidak. Melainkan beliau ditinggal ayahnya, keadaan beliau masih di dalam kandungan. Konon ada yang mengatakan menurut catatan sejarah beliau ditinggalkan ayahnya itu waktu kandungan ibunya berusia 6 bulan. Ada yang mengatakan demikian. Sedangkan umur daripada Sayyid Abdullah sendiri ini meninggal atau wafat wa umruhu samaniya asyrata sanatan. Umur beliau itu masih sangat muda, bahkan belum sampai 20 tahun, yaitu berkisaran kurang lebih 18 tahun sudah meninggal. Itu Rasulullah, yatimlah beliau sebelum lahir. Jadi lebih sengsara kehidupan Rasulullah itu daripada kita. Beliau masih belum sempat melihat ayahnya sudah ditinggalkan. Nah, wadufina bil Madinah, dan dikebumikan, disemayamkan di tanah Madinah, yaitu daerah kalau tepatnya itu di desa Abwa, yaitu
desa di antara Makkah dan Madinah. Karena menurut catatan sejarah pula, ayah daripada Rasulullah ini wafat ketika pulang daripada berdagang. Nah, mohon maaf tadi bukan di desa Abwa, tapi di daerah Madinah sendiri. Kalau yang di desa Abwa itu ibundanya beliau, karena beliau itu ketika masih kecil di dalam gendongan ibundanya diajak ziarah kepada makam ayahnya yang ada di Madinah. Nah, setelah pulang daripada Madinah, tepatnya di desa Abwa itulah ibunda beliau wafat. Nah, itu Rasulullah. Nah, walam yatruk lahu syai'an minal mal. Dan sama sekali daripada kewafatan ayahnya, Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan harta benda sama sekali. Tidak seperti kita atau orang tua kita, saudara-saudara kita, cari harta dunia sampai menumpuk-numpuk, akhirnya meninggal, anak turunannya rebutan, gitu. Anak turunannya di sana kelahi cuman gara-gara harta warisan. Nah, beliau ditinggalkan oleh ayahnya bukan dalam keadaan yang berkecukupan, saudara, bukan dalam keadaan yang mewah-mewahan, tapi dalam keadaan yang justru sangat prihatin. Itu Rasulullah. Nah, itu poin daripada nasab beliau. Jadi keturunan yang mulia. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Bab keselanjutnya kelahiran baginda Nabi dan juga perawatan daripada siapa saja yang menyusui baginda Nabi ketika waktu zaman masih bayi atau masih kecil. Ulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, Hijaz, Arab Saudi untuk sekarang. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, ya seperti sekarang ini tepat di bulan Maulid, yaitu pada tahun gajah. Nah, kenapa di sini yang unik disebut sebagai tahun gajah? Nah, jawabannya ada di halaman selanjutnya. Sumnya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasyah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah. Nah, disebut sebagai tahun gajah karena pada waktu itu ada seorang raja daripada Habasyah, yaitu Ethiopia, yang mengutus atau menyuruh bala tentaranya untuk menuju ke Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu wa kana fihi filun azimun. Tentara-tentara yang dikirimkan oleh raja yang dari Ethiopia atau Habasyah itu tadi, itu mengenakan atau mengendarai gajah-gajah yang sangat agung. Lalu apakah Ka'bah pada waktu itu telah terus hancur atau tidak bisa manfaatkan lagi, sudah tidak relevan lagi, sudah tidak istilahnya menjadi kiblat lagi? Tidak, jawabannya. Di sini fa ahlaqallahul jaisa ikraman liwaladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengirimkan yang berupa hayawan, berupa burung yang dikenal sebagai burung ababil. Lalu itu burung di sana mencengkram batu-batu atau kerikil-kerikil daripada neraka jahanam yang dijatuhkan di atas kepala tentara-tentara yang akan menyerbu di tanah Makkah tersebut. Kenapa kok berbuat seperti ini? Apakah karena kemuliaan Ka'bahnya? Apakah karena kemuliaan Makkahnya? Jawabannya bukan, tapi karena untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu dicatat. Jadi hancurnya tentara daripada Habasyah itu karena kemuliaan Rasulullah. Itu hebatnya. Lalu wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Islamiyah. Setelah ia lahir, sudah menjadi kebiasaan orang Arab dulu bahwa yang menyusui
itu bukan ibundanya sendiri pada mayoritasnya, tapi dibawa ke pedalaman, yaitu orang-orang yang ada di pedesaan, lalu disusukan di sana. Nah, pertama orang yang di sana itu menyusui Rasulullah bukan Halimatus Sa'diyah, tapi namanya Suwaibatul Islamiyah. Siapa itu? Yaitu Khodimatu Ammihi Abi Lahab, juru rumah tangga atau pembantu dari pamannya yang bernama Abu Lahab. Jadi secara tidak langsung Abu Lahab juga sangat berjasa terhadap masa kecil daripada Rasulullah sendiri, karena posisi daripada Abu Lahab sendiri itu sebagai kakak daripada abahnya atau ayahnya Rasulullah. Jadi pernah paman, walaupun toh Abu Lahab di sana tidak beriman. Jadi maulid itu jangankan yang soal-soal yang kebagusan, Abu Lahab saja yang sudah dinas sebagai penduduk neraka itu sudah bisa dijadikan dalil untuk bisa merayakan maulid Nabi. Jadi perlu dipertanyakan kembali saudara-saudara kita yang menyoal atau mempermasalahkan soal maulid Nabi itu boleh dirayakan atau tidak. Nah, itu. Terus yang kedua, setelah Suwaibatul Islamiyah sudah tidak mensusui lagi, itu lalu diteruskan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah inilah yang di sana itu sebagai orang pedesaan yang kebiasaannya itu ke Makkah untuk mencari di mana dan siapa yang akan ia susui. Demikian. Nah, sampai kapan? Ila an balago umruhu arba'a sanawat, sampai umur beliau itu menginjak masa 4 tahun. Jadi disusui Halimatus Sa'diyah, Rasulullah Muhammad SAW itu sampai mencapai umur 4 tahun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.